Kinan sama sekali tidak tertarik dengan reaksi orang-orang ini. Dia hanya memiliki satu tujuan untuk berada di sana, yaitu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Farel. "Aku akan masuk," Kinan memberitahu Gavin. Gavin mengangguk. "Iya kak, hati-hati." Kinan menyapu roknya ke satu sisi saat dia melangkah dengan percaya diri di karpet merah ke hotel. "Nona, tolong tunjukkan." Seorang pelayan menyapanya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kinan menawarinya undangan yang dipegang di antara dua jari pertamanya. Pelayan itu menerimanya dengan senyuman. Dia berjalan pergi tanpa menunggu pelayan untuk mengkonfirmasi undangannya. "Kinan Aditama." Pelayan membaca nama pada undangan dengan keras, dan menatap punggung Kinan. Bintang menyerang, apakah dia selebriti terkenal? "Tapi kenapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Apa katamu?" Tiba-tiba, bayangan kecil muncul dari balik sekelompok tanaman pot. Pelayan itu berjalan mundur karena terkejut. Dia menjadi tenang dan menyadari, bukankah ini Tuan Muda Dirgantara yang dicari semua orang? Apa yang dia lakukan bersembunyi di sini? "Kau bilang siapa namanya?" Farel mengulangi dirinya sendiri saat hatinya melonjak dengan campuran antisipasi dan kecemasan. Pelayan itu menjawab dengan sopan, "Nama dalam undangan itu adalah Kinan Aditama." "Kinan Aditama." Farel memutar kepalanya dengan cepat ke samping dan menatap punggung Kinan. Wanita itu adalah Kinan Aditama, mamanya. Meskipun Farel tidak ingat wajah mamanya, tetapi dia tahu namanya. Kinan, Farel telah memikirkannya sejak pertama kali keluarganya memberitahu dia nama mamanya. Farel tidak menyangka mamanya akan tiba-tiba muncul di hotel. Tapi apa yang dia lakukan di sana? Untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Ada intensitas di mata pria kecil itu saat dorongan untuk menghentikannya muncul dengan kuat di hatinya. Dia harus mencegahnya memasuki ruang dansa. Karena mereka ingin menggunakan pesta ulang tahunnya untuk mengumumkan pernikahan papanya dan Tante Elena, dia ingin memberi gadis itu kejutan yang tidak menyenangkan. Tapi Farel sudah terlambat. Kinan sudah mencapai pintu masuk ballroom. Lebih dari beberapa orang telah melihatnya. Saat itu, sebuah ide muncul di benak Farel. Dia bergegas ke depan untuk meraih telapak tangan Kinan. Kinan yang terkejut melihat ke bawah dari sentuhan yang tiba-tiba, dan sepasang mata yang berbentuk sama bertemu. Ini akan menjadi pertemuan pertama mereka setelah berpisah 3 tahun lalu. Itu juga dalam ingatan Farel, pertama kali dia melihat mamanya. Pertama kali Farel dan Kinan bertemu setelah Farel dewasa. Namun, ikatan ibu dan anak adalah sesuatu yang sangat bawaan sehingga Kinan dapat mengenalinya hanya dengan satu pandangan. Dia menatap putranya yang memegang tangannya dengan sangat heran dan air mata mulai berkilauan di sekitar matanya. Ketenangannya yang tenang terguncang. Dia tidak bisa berharap ini akan terjadi. Seorang anak laki-laki akan bergegas untuk memegang tangannya dan itu adalah Farel. Putranya yang berharga, Farel. "Tuan Vano, kami masih tidak dapat menemukan Tuan Muda." Pengawal itu mendekati Vano dan berbisik. Mereka telah mencari di seluruh hotel tetapi Farel masih belum ditemukan. Alis tajam Vano berkerut dalam, suaranya menjadi sangat dalam saat dia berkata, "Pergilah tarik rekaman keamanan, temukan dia, tidak peduli bagaimana caramu." "Baik." Pengawal itu bergerak untuk menurut. Nyonya tua Dirgantara sudah matang dengan kekhawatiran. Kemana Farel pergi? Mungkinkah sesuatu yang buruk terjadi padanya? "Tante, jangan khawatir, aku yakin Farel akan baik-baik saja. Dia hanya berkeliaran di suatu tempat, tapi aku yakin dia akan segera muncul kembali." Elena menghiburnya dengan ramah tetapi dia memastikan kata-katanya benar. Inflamasi. Semua orang khawatir sakit tentang Farel. Jika semua keributan ini murni karena Farel sedang bermain-main,
maka teguran yang menunggunya akan sangat berat. Tertarik oleh kata-katanya, Nyonya Tua Dirgantara langsung berkobar. Jika ini adalah ide kenakalannya, maka Farel perlu diberi pelajaran serius setelah dia ditemukan. Mari kita temukan dia dulu, Pak Tua Dirgantara yang sama khawatirnya menawarkan secara diplomatis. Yang paling khawatir adalah, tentu saja, Vano. Farel adalah putra satu-satunya, dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Kekhawatiran memuncak di hatinya. Ketika dia bangun untuk pergi mencari Farel lagi, dia mendengar teriakan bersemangat pengawal itu. Kami menemukan Tuan Muda. Vano dengan cepat menoleh ke arah suara itu. Yang mengejutkannya, tidak hanya Farel, tetapi juga Kinan muncul di hadapannya. Kinan yang benar-benar berbeda dalam balutan gaun merah marun yang cantik. Seorang Kinan Aditama yang menangkap tatapan semua orang dan menahan mereka dengan kuat. Mata semua orang berbicara tentang keheranan dan kebingungan. Seolah-olah mereka terhipnotis oleh kecantikan dan keanggunan supernaturalnya. Mereka juga ditundukkan oleh auranya yang mengesankan. Setiap gerakannya berbicara tentang fakta bahwa ratu telah tiba. Kinan mengabaikan banyak mata yang menatapnya seperti air dari punggung bebek. Dia memperlakukan orang-orang di sana seolah-olah mereka adalah benda mati. Sementara dia membutakan atau bahkan menyilaukan secara ofensif di mata mereka. Satu-satunya orang yang hampir buta karena ini adalah Elena. Elena tercengang dan menatap Kinan tanpa berkedip. Dia pikir dia sedang berhalusinasi. Apa itu benar-benar Kinan? Pasti ada yang salah dengan mataku. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin Kinan yang tua dan jelek. Aku pasti salah. Itu tidak mungkin Kinan. Sayangnya, Elena tidak bisa menghentikan seluruh dunia untuk berbicara. Siapa itu? Kenapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia memang terlihat familiar. Kamu tahu, aku pikir dia mantan istri CEO Vano. Tidak, kamu benar. Kenapa lagi Tuan Muda Farel memegang tangannya? Itu mamanya. Jadi, itu adalah mantan istri CEO Vano. Tapi bukankah aku mendengar wanita itu adalah ibu rumah tangga biasa? Bagaimana mungkin dia menjadi seseorang yang begitu luar biasa? Itu mantan istri CEO Vano, tentu saja dia bukan orang biasa. Wajah Elena semakin pucat saat komentar orang-orang di sekitarnya melayang ke telinganya. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah, kukunya hampir menembus telapak tangannya. Dia harus menerima kebenaran. Wanita yang dipimpin Farel perlahan ke ruang dansa adalah Kinan. Kinan yang ingin dia hina sepanjang malam. Kinan yang dia tunggu-tunggu muncul. Sekarang dia melakukannya. Kenapa itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan? Kinan, jalang itu, dia seharusnya tidak bisa menampilkan dirinya seperti ini, sangat glamor, dalam gaun jutaan rupiah di atas itu. Ini semua salah. Ini bukan tontonan yang ingin aku lihat. Selama 2 hari terakhir, Elena telah mempraktekkan penghinaannya. Bahkan dalam mimpinya dia melemparkan naungan pada Kinan. Dan sekarang, kenyataannya lebih buruk daripada mimpi terburuknya. Kinan terlihat cantik, anggun, dan tenang. Lebih dari itu, dia menyuruh Farel anak laki-lakinya yang brengsek itu menuntunnya saat mereka berjalan masuk ke ruang dansa. Dengan Farel di sisinya, dia secara alami memiliki semua perhatian. Bahkan Vano menatapnya terpaku. Menyaksikan betapa terserapnya Vano, Elena menjadi beberapa warna lebih pucat. Pelecehan dan penghinaan yang dia ingat dalam benaknya secara bertahap berubah menjadi was-was. Dia dikejutkan oleh perasaan tidak menyenangkan yang tiba-tiba. Dia bisa melihatnya runtuh di depannya, rencananya memilah-milah genggamannya. Kinan telah mendaratkan pukulan telak padanya dengan baru saja tiba di sana. Situasinya pasti akan berubah jika Kinan diizinkan untuk tinggal lebih lama lagi. Dia akan menjadi bahan tertawaan, bukan Kinan.
Tidak, dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pertunjukan malam itu adalah penghinaan ekstravaganza Kinan. Elena tidak akan mengizinkan perubahan menit terakhir. Seperti yang mereka katakan, pertunjukan harus terus berlanjut. Elena dengan cepat menenangkan diri, memaksakan senyum dan memandang Farel dengan kebaikan keibuan palsu saat dia berkata dengan tuduhan yang mendasarinya, "Farel, kemana kamu pergi? Apakah kamu tidak tahu bahwa tindakan menghilangmu yang tidak bertanggung jawab membuat kita semua di sini khawatir, terutama papamu dan aku, kami sangat khawatir." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.